Terungkap kondisi di rumah Duren 3 sesaat setelah Brigadir J dieksekusi. Ferdy Sambo tampak sedih. Terungkap kondisi di rumah dinas Ferdy Sambo saat setelah Brigadir J tewas dieksekusi pada 8 Juli 2022 sore. Ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit yang memimpin olah tempat kejadian perkara pertama di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan mengaku saat itu sopir pribadinya menerima telepon dari Ferdy Sambo sekira pukul 17.35. Lantas panggilan tersebut disampaikan bila AKBP Ridwan Soplanit harus menghadap Ferdy Sambo di rumah dinasnya. Setelah itu, kata Ridwan, pihaknya pun langsung mendatangi rumah dinas Ferdy Sambo yang lokasinya bersebelahan dengan rumahnya. Di sana, dirinya langsung bertemu Ferdy Sambo yang sedang berada di garasi. Ridwan menyatakan saat itu dirinya melihat bahwa wajah Ferdy Sambo tampak murung. Namun saat itu dirinya masih belum mengetahui soal kejadian tewasnya Brigadir J. Tak hanya Sambo, Ridwan menyaksikan ada 4 orang lainnya saat dirinya tiba di rumah dinas. Mereka adalah Azan Romer, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Prayogi dan Kuat Ma'ruf. Saat itu kata Ridwan, mereka semua dalam kondisi tegang. Mereka semua berdiri dan terdiam setibanya dirinya di rumah Ferdy Sambo. Ridwan menyatakan bahwa baru menyadari adanya tidak beres ketika diajak masuk ke dalam rumah dinas Ferdy Sambo. Di sana dirinya melihat jenazah Brigadir J dalam kondisi terkelungkup. Lebih lanjut, Ridwan kemudian menyatakan Ferdy Sambo bilang bahwa jenazah yang tergeletak itu merupakan ajudannya Brigadir J. Ferdy Sambo pun saat itu menyatakan bahwa Brigadir J tewas dalam insiden tembak-menembak. Tak hanya jenazah, Ridwan mengaku pihaknya juga melihat adanya pecahan kaca hingga beberapa lubang di dinding dan tangga. Selain itu dirinya juga melihat senjata dan peluru yang tergeletak. Ferdy Sambo pun saat itu menceritakan bahwa Brigadir J telah melecehkan istrinya Putri Chandrawati. Kemudian Ridwan menyatakan bahwa Ferdy Sambo lalu menepuk ke arah tembok dengan keras. Tak lama setelah itu dia pun menangis sembari melihat ke arahnya. Selanjutnya Ferdy Sambo memerintahkan agar Ridwan memanggil anak buahnya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun saat itu, Sambo meminta Ridwan tidak usah ribut atas insiden tersebut. Kemudian Ridwan pun menelpon ex-Kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Rifaizal Samuel dan timnya untuk melakukan olah TKP sekitar pukul 18. Ridwan menyebut kalau saat olah TKP awal penembakan sudah ada beberapa pejabat perwira Propam Mabes Polri di rumah dinas Ferdy Sambo. Selang beberapa waktu, kata Ridwan, turut hadir anggota tim Propam Mabes Polri lainnya ke rumah berlantai 2 itu. Tepatnya kata dia sekitar pukul 18.15. Akan tetapi kata dia, anggota Propam Polri yang hadir itu bukanlah penyidik yang hendak melakukan olah TKP. Dari proses olah TKP itu, Ridwan menyebut ada salah satu perwira divisi Propam Polri bernama Kombes Susanto memberi arahan untuk mengambil barang bukti yang sudah dikumpulkan. Adapun barang bukti yang dikumpulkan yakni berupa senjata api jenis HS-21 dan Glock 17. Ridwan mengatakan alasan Susanto mengambil barang bukti pistol karena ini merupakan peristiwa tembak-menembak antar anggota sehingga beralibi barang bukti diamankan terlebih dahulu ke Propam di Mabes Polri. Mantan Kanit 1 Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Rifaizal Samuel mengaku sempat dimarahi Ferdy Sambo. Hal itu karena dirinya membentak saat memeriksa Baradae. Insiden itu terjadi saat Rifaizal mendatangi rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli. Saat itu dia sempat melakukan pemeriksaan singkat terhadap Baradae. Awalnya Rifaizal saat itu menanyakan ihwal siapa yang menembak Brigadir J. Lantas Baradae pun mengakui bahwa dirinya yang menembak Brigadir J hingga tewas. Lalu Rifaizal mempertanyakan kepada Baradae soal lokasi dirinya menembak Brigadir J. Lalu dia pun meminta Baradae menceritakan secara detail setiap gerakan yang dilakukannya. Rifaizal pun tak menyangka ceceran pertanyaannya tersebut membuat Ferdy Sambo geram. Dia pun langsung dipanggil Ferdy Sambo untuk tidak terlalu keras bertanya kepada Baradae. Lalu Rifaizal pun merasa dirinya telah bersalah karena terlalu keras dengan Baradae. Dirinya merasa bertanya terlalu keras dan terkesan mencecar Baradae.